Berulang kali kita mengucapkan kalimat itu. Hanya berharap nanti katanya di akhirat dapat pahala. Padahal sholat itu bukan urusan pahala. Sholat itu urusan akhlak. Saya baca dalam Al-Quran, sholat itu adalah sarana, alat supaya kamu terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Gak ada kaitan dengan urusan pahala. Masuk akal? Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu bisa membaca kitab sejati itu? Makanya karena belum bisa membaca kitab sejati itu, kita jadi kekurangan informasi. Kita hanya membaca semua informasi yang berdasarkan panca indera dari luar. Akibatnya jadi salah kaprah. Kalau itu disadari, nangis pasti kalian. Apalagi yang kalian yang ingin dipuji, yang ingin disanjung, bohong. Katanya segala puji habis buat Allah. Lalu hak Allah pun kamu curi. Suka nggak? Senang dipuji? Ih, ibu, ani gelis. Ih, sahatea. Jika menang maneh nawe, irung mancung teh. Betul apa tidak? Iya. Karena semua yang kita lakukan tanpa kesadaran, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak merasakan getaran itu. Kalian baca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Gak nangis. Pada Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Dan sucikanlah Allah pagi dan petang. Apa pagi? Apa petang? Bukankah pagi itu pertemuan antara malam dengan siang? Pertemuan antara gelap dengan terang. Petang itu pertemuan antara terang dengan gelap. Makanya setiap kamu menemukan kegelapan, pertemukan segera dengan terang. Itu pagi dan petang. Ketika kamu marah, kamu sedang gelap, hadirkan cahaya dalam dirimu. Belajar memahami, belajar memaafkan. Wah, kalau ngerti kalimat itu. Padahal itu dibaca berulang-ulang setiap kali sholat di doa iftitah. Betul? Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajahtu wajhalillati fatar samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Gak ada air mata di situ, kering kerontang. Kita mengucapkan itu kosong, gak ada maknanya, gak ada isinya, gak ada getarannya. Berulang kali kita mengucapkan kalimat itu, hanya berharap nanti katanya di akhirat dapat pahala. Padahal sholat itu bukan urusan pahala, sholat itu urusan akhlak. Saya baca dalam Al-Quran, sholat itu adalah sarana, alat supaya kamu terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Gak ada kaitan dengan urusan pahala. Malah tujuan sholat jadi pahala. Pahala, udah ngerti, pahala juga tidak tahu. Apa itu pahala? Jadi wahyu apa Bapak Ibu? Getaran-getaran ilahi. Perhatikan saya semuanya. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima wahyu? Kenapa? Kenapa kita tidak bisa menerima wahyu? Kenapa? Kalau wahyu itu getaran-getaran ilahi, berarti getaran-getaran ilahi itu ada terus sepanjang zaman. Dan kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap wahyu? Berarti tubuh beliau itu lebih canggih daripada HP ini. Bisa menangkap semua informasi, bisa menangkap semua data. Kenapa bisa begitu? Coba ingat tadi. Ibu bapak kirim WA sama saya. Tidak akan nyasar ke tempat lain.
Karena ada kesamaan frekuensi, ada kesamaan energi. Karena Nabi Muhammad itu memelihara dirinya supaya beliau selaras dengan pencipta alam semesta ini. Tidak pernah mengotori dirinya, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Dijaga oleh dirinya kesucian jiwanya. Laki-laki sejati dalam dirinya, dijaga itu. Maka beliau bisa resonansi dengan getaran-getaran ilahi. Maka bisa menangkap wahyu. Jadi tadi saya bilang, yang datang ke HP kita ini kan energi. Kan tidak pernah Bapak Ibu melihat ada gambar gitu berderet-deret. Lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang kirim video. Tiba-tiba jengkol, nasi timbal gitu. Ada kelihatan? Kan tidak. Yang datang energi, di balik energi itu ada informasi. Informasi itu bisa kata-kata, bisa tulisan, bisa gambar, bisa apa saja. Seperti itu sebetulnya mekanisme para nabi, para rasul menangkap wahyu. Yang ditangkap adalah getaran-getaran ilahi. Nah, setelah ditangkap informasinya, itulah yang disampaikan kepada kita. Hasil tangkapannya disampaikan kepada kita. Setelah disampaikan kepada kita, lalu muncullah ada huruf-huruf. Betul? Ada rangkaian kata-kata. Nah, sekarang kita mencoba memahaminya lewat kata-kata. Apa yang terjadi? Timbullah jadi salah persepsi. Harusnya kita semua tahu bagaimana asal usul itu wahyu. Makanya para bijak mengatakan, ya, malam yazuk lam ya'rif, yang tidak mengalami tidak akan paham. Makanya untuk bisa memahami rangkaian kata-kata yang sudah sampai kepada kita itu syaratnya cuma satu, kita harus bisa mengalami bagaimana getaran-getaran itu nyampai kepada kita. Berarti kita harus menjadi receiver untuk bisa menangkap getaran-getaran itu. Kalau itu yang terjadi, tidak ada lagi beda paham. Dan itu yang akan menyatukan, itu yang disebut dengan habl. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita semua ketika mendapatkan kata-kata, rangkaian kata-kata, rangkaian kalimat yang berasal dari wahyu, tidak akan salah tafsir, tidak akan beda tafsir, semuanya akan sama. Karena yang nyampe kepada kita getarannya, energinya. Bayangkan ya, kita mencoba ingin memahami rangkaian kata-kata dengan mencoba menafsirkan kata-kata itu. Setiap orang akan menafsirkan kata-kata dengan tafsir yang berbeda. Akhirnya kita jadi pusing belajar agama. Betul nggak? Karena kita tidak tahu asal muasalnya. Nah, makanya perhatikan kalimat ini. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu. Clear? Berarti para nabi, para rasul itu lebih canggih kan? Bisa menangkap. Kalau para nabi, para rasul canggih, saya mau nanya, Bapak Ibu semuanya canggih? Canggih, buatan Allah, buatan Allah. Loh kok nggak canggih ya sekarang? Betul nggak? Ya, kadang-kadang lemot. Kenapa? Karena di sini sudah banyak hijab, sudah banyak kotoran yang menghalangi. Apa Bapak Ibu tidak mau mengembalikan Bapak Ibu ya menjadi otentik kembali, sehingga Bapak Ibu bisa menangkap getaran itu dengan tajam? Bisa, ada ilmunya. Dan ini saya menyampaikan sesuatu bukan apa kata orang, tapi saya mengalami sendiri. Ternyata kita bisa memiliki kecerdasan yang melampaui pikiran orang biasa. Yuk kita lanjut dulu. Jadi sampai sini paham ya? Kita baca ulang. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang laki-laki yang kami beri wahyu. Clear sampai sini? Oke. Maka bertanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini keren ayat. Kalau kamu tidak tahu,
Jangan tanya yang lain. Tanya siapa? Ahli ingat. Ahla zikri. Jadi siapa ahli ingat? Nah, harus ditanya dulu, ingat apa? Ngerti maksud saya? Nah, saya sebelum menjawab siapa ahli ingat, saya sampaikan dulu ayat lain. Perhatikan. Pernah nggak Bapak Ibu membaca Quran surat Al-Isra ayat 14? Yang bunyinya gini, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap kamu. Jadi di Quran itu Allah menyuruh kita semua itu membaca kitab siapa? Kitabmu. Berarti kalau Allah bicara kepada kita, Allah bilangnya bacalah kitabmu. Kalau kita berbicara kepada kita, berarti kita bicaranya apa? Aku harus membaca kitabku. Keren gak? Keren gak? Jadi kita itu disuruh membaca kitabku. Nah ini. Kita malah membaca yang lain. Padahal perintahnya di Quran, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Berarti di dalam kitab kita itu ada apa? Ada informasi. Informasi tentang apa? Informasi tentang diri kita. Makanya kita bisa menghisab diri kita, bisa merefleksi, bisa mengevaluasi diri kita. Makanya saya berulang kali mengatakan, alam hisab itu bukan nanti, sekarang di sini Bapak Ibu. Karena kalau bukan di sini, kapan perbaikannya? Evaluasi diri itu sekarang supaya kita bisa memperbaiki diri. Kalau nanti gimana mau perbaikinya? Tidak perlu ada evaluasi kalau tidak ada kesempatan untuk perbaikan. Clear sampai sini? Oke, saya mau nanya sama Bapak Ibu. Saat Nabi Muhammad dapat ayat ini, sudah ada Quran belum? Belum. Waktu Nabi Muhammad dapat ayat zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab gak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sudah ada gak kitabnya? Padahal Allah bilang ini kitab. Kalau ini ada barangnya. Jadi Nabi Muhammad membaca apa Bapak Ibu? Membaca apa? Menemukan diri, mengenal ilahi Robbi, menemukan jalan pulang, terbang melayang, menemukan tempat asal, asal semua kejadian. Itu yang dibaca. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah diri sejatinya. Maka karena beliau membaca diri sejatinya, beliau jadi kenal siapa Tuhannya. Makanya kitab itu dalam bahasa agama disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Sifat dan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab yang sejati tiada lain adalah Allah itu sendiri, ada bersama setiap orang, lebih dekat daripada urat nadi setiap orang. Masuk akal? Masuk akal? Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu bisa membaca kitab sejati itu? Makanya karena belum bisa membaca kitab sejati itu, kita jadi kekurangan informasi. Kita hanya membaca semua informasi yang berdasarkan panca indera dari luar. Akibatnya jadi salah kaprah. Karena yang di luar itu banyak yang disebut oleh kita A, hakikatnya belum tentu A. Bahkan secara fisika kuantum yang disebut dengan materi di alam semesta, apa yang kita sebut materi pun ternyata secara fisika tidak benar-benar materi. Itu hanya energi-energi yang berpilin. Wah, kalau kita bicara fisika kuantum jadi mengerti. Nah, udah kita tunda dulu sampai di situ. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, apakah dalam darah Bapak Ibu ada Allah? Dari mana Bapak Ibu tahu? Dari Allah kan?
Allah bilang, wa huwa ma'akum, aku bersama kamu. Bahkan Allah ngasih informasi, aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Masuk akal? Jelas Allah bersama Bapak Ibu? Ingat, makanya Sang Maha Tunggal itu berada dalam setiap bentuk. Bukan Allah banyak. Sang Maha Tunggal ada setiap bentuk. Maka Allah bilang, aku meliputi semesta raya. Clear sampai sini? Oke. Kalau dia ada bersama kita, lebih dekat daripada urat dari leher kita, berarti kitab sejati itu ada pada diri-diri kita? Ada. Berarti ayat ini masuk akal kalau Allah menyuruh baca? Ikra kitabaka, baca kitabmu, kitabmu, kitabmu. Cukup itu sebagai juru hisab. Nah, Bapak Ibu itu harus belajar keterampilan membaca kitab diri, kitab sejati. Itu yang disebut dengan ilmu mengenal diri. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ilmu yang seperti itu namanya ilmu ma'rifatullah. Keren Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan, makrifat itu adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Perhatikan saya, siapapun yang sudah diterangi cahaya makrifat, maka akal pikirannya menjadi sumber agama. Akal pikirannya menjadi bernas, cerdas, bisa melampaui segala keterbatasan. Memahami syariat, memahami thariqat, memahami hakikat, memahami makrifat. Utuh keilmuannya. Gitu. Clear sampai sini? Oke. Belum, tenang aja, ini belum, masih pembukaan ini. Oke, perhatikan sekarang, lihat saya semuanya, ya. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, ini sering saya sampaikan, Allah menyampaikan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Jadi sebenarnya kitab itu ada pada diri kita? Ada. Bisa dibaca? Bisa. Cuman masalahnya kita sekarang belum tahu cara bacanya. Makanya diutuslah para nabi, para rasul. Tugasnya beliau-beliau itu sebetulnya mengajarkan kepada kita bagaimana cara membaca kitab itu. Itulah harusnya tugasnya para ulama. Bukan ngurusi yang lain-lain. Bantu umat ini supaya dia bisa membaca kitab sejatinya. Kalau dia bisa baca kitab sejatinya, dia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Perilakunya pasti baik. Tidak mungkin menjarah rumah orang, gak mungkin. Gak mungkin. Tidak mungkin menyakiti orang, gak mungkin. Tidak mungkin merusak fasilitas publik, gak mungkin. Maka di Quran, hanya orang-orang yang mengaku beriman yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Bukan orang beriman, yang mengaku beriman. Cuma ngaku-ngaku doang. Yang iman beneran, gak mungkin. Insan isbatul yakin, hadir sebagai penyejuk jiwa. Insan isbatul yakin, beri nafas bagi semesta. Insan isbatul yakin, sebagai pelepas dahaga jiwa. Insan isbatul yakin, penerang bagi kegelapan